kamu ngerasa, kenapa orang tua kamu beda banget cara mikirnya dibanding kamu? Kenapa mereka bilang dulu hidup tuh susah, sementara kamu hidup di zaman serba cepat, tapi malah sering ngerasa capek sendiri. Dan yang paling aneh, kenapa sekarang ada istilah baru seperti generasi sandwich, yang kata hidupnya paling berat di antara semua generasi. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini cuma soal zaman? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Hari ini kita akan melakukan petualangan waktu menelusuri perjalanan manusia dari generasi paling tua sampai generasi paling depan, yang bahkan belum sepenuhnya lahir, dan mungkin kamu akan menemukan jawabannya tentang dirimu sendiri. Tiap manusia sebenarnya hidup dalam generasinya sendiri. Generasi bukan sekadar kelompok umur, tapi kumpulan manusia yang dibentuk oleh kondisi zaman yang sama. Perang, krisis ekonomi, teknologi, budaya, semuanya membentuk cara berpikir satu generasi. Hari ini kita mengenal beberapa generasi utama: pre-boomer, baby boomer, generasi X, milenial, generasi Z, dan yang terbaru generasi beta. Tapi di antara semua itu ada satu kelompok yang diam-diam menanggung beban terbesar. Mereka disebut generasi sandwich. Kenapa disebut begitu? Karena mereka terjepit di antara dua tanggung jawab sekaligus. Dan inilah yang akan kita bongkar hari ini. Konsep generasi pertama kali dipelajari dalam bidang sosiologi dan demografi. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia yang lahir dalam periode tertentu cenderung memiliki pola pikir yang mirip. Kenapa? Karena otak manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan saat tumbuh. Misalnya, generasi pre-boomer hidup di masa perang dan kelangkaan. Mereka cenderung hemat, disiplin, dan tahan banting. Generasi baby boomer hidup di masa pembangunan. Mereka percaya kerja keras sama dengan kesuksesan. Generasi milenial dan Gen Z tumbuh dengan teknologi. Mereka cepat, kreatif, tapi juga mudah overthinking. Secara ilmiah, ini berkaitan dengan perkembangan otak, neuroplasticity, lingkungan sosial, dan pengalaman masa kecil. Jadi, perbedaan generasi itu bukan sekadar beda umur, tapi hasil dari evolusi sosial manusia. Sekarang, kita masuk ke bagian paling mengejutkan. Tahukah kamu? Generasi yang hidup saat ini adalah generasi pertama dalam sejarah manusia yang harus menghadapi 3 tekanan sekaligus. Tekanan ekonomi global, perubahan teknologi super cepat, tekanan sosial dari media digital. Dan disinilah muncul generasi sandwich. Mereka adalah orang-orang yang harus membiayai anak sekaligus membantui orang tua sambil tetap bertahan hidup sendiri. Bayangkan, satu orang menanggung 2 generasi sekaligus secara psikologis. Ini bisa menyebabkan stres kronis, kelelahan mental, bahkan kehilangan identitas sendiri. Ini alasan kenapa banyak orang sekarang merasa lelah meskipun terlihat baik-baik saja. Menariknya, generasi masa depan yaitu generasi beta diprediksi akan hidup di dunia yang sangat berbeda. Mereka akan tumbuh dengan AI sebagai teman belajar, dunia virtual dengan ruang sosial, dan teknologi yang hampir seperti fiksi ilmiah. Intinya, mereka mungkin tidak akan memahami bagaimana rasanya hidup tanpa internet. Dan ini akan menciptakan jurang yang lebih besar lagi antara generasi lama dan yang baru. Tapi di balik semua perbedaan ini, ada satu hal yang sama di semua generasi. Semua ingin hidup yang lebih baik. Perbedaan cara berpikir seringkali bukan karena siapa yang benar atau salah, tapi karena mereka dibesarkan di dunia yang berbeda. Jadi, mungkin yang kita butuhkan bukan saling menyalahkan, tapi saling memahami. Kadang, perbedaan generasi itu kelihatan banget di rumah. Orang tua, dulu bapak jalan kaki 5 km ke sekolah. Kita
Pak, wifi aja lemot, saya sudah stres. Atau orang tua bilang, main HP terus, padahal kita lagi belajar nonton video edukasi. Di sela-sela scroll TikTok sih, itu uniknya, hidup beda generasi. Kadang bikin emosi, kadang juga bikin tertawa sendiri. Jadi, sekarang kamu udah tahu, perbedaan generasi bukan sekadar beda umur, tapi hasil perjalanan panjang manusia dari masa ke masa. Dan mungkin kamu sekarang sedang berbeda di tengah perjalanan itu. Kalau kamu suka konten seperti ini yang bikin kamu memahami dunia dan dirimu sendiri, jangan lupa like, komen, dan follow channel ini, karena di sini kita akan terus mencari jawaban dari hal-hal yang sering kita tanyakan. Aku mau tahu semuanya. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.